Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Mas Anjar yang berada di Cilegon. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Anjar yang berada di Cilegon, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti teman-teman lihat di sini, beliau mengirim dua modul power supply. Ini yang lama. Selanjutnya ini beliau membeli yang baru. Dan untuk modul displaynya hanya satu. Karena menurut informasi yang beliau sampaikan di sebelumnya, bahwasanya beliau sudah melakukan usaha perbaikan di modul power supply yang lama ini, tapi tidak membuahkan hasil. Selanjutnya beliau membeli modul power supply yang baru, dan itu pun setelah dipakai itu malah bermasalah juga. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya seperti apa, coba kita hidupkan untuk modul mesin cuci ini dengan power supply yang baru. Kita kasih input AC220 di sini. Selanjutnya kita colokkan. Terlihat untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, bisa teman-teman dengarkan, barusan terdengar suara buzzer tapi sangat kecil, dan untuk display tidak tampil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk modul power supply yang lama itu beliau sudah melakukan usaha perbaikan. Terlihat di sini sudah ada pencoakan-pencoakan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk bagian bawah masih aman. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya untuk melakukan pergantian modul power supply atau modul display itu banyak yang beredar di pasaran KW ya teman-teman. Maaf saya bilang seperti itu. Seperti teman-teman lihat di sini. Ini untuk yang original. Yang ini adalah original, yang ini adalah KW. Secara bentuk memang mirip dan sama persis bahkan, cuma ya bisa teman-teman pahami untuk kualitas KW itu seperti apa. Terbukti untuk subscriber saya ini sudah melakukan pergantian untuk modul power supply-nya, alhasil masih ada masalah dan tidak bisa langsung dipakai. Dan kali ini saya akan melakukan perbaikan di modul power supply yang lama, karena ini memang originalnya, dan biasanya original itu kualitasnya itu lebih bagus dari yang KW. Selanjutnya saya akan pelajari terlebih dahulu komponen di sini yang beliau ganti itu apa, atau yang beliau buang itu apa, karena di sini ada komponen yang hilang juga. Nah, di situ coba kita lakukan pengukuran tegangan di power supply yang lama ini apakah normal. Coba kita colokkan dan kita lakukan pengukuran tegangan outputnya. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk kali ini saya tusukkan di bodi 7805 di sini. Selanjutnya untuk 12 voltnya coba kita lakukan pengukuran. Nah, untuk 12 voltnya terukur hadir, terukur 11,9, dan untuk 15 voltnya terukur 15,75 volt, dan itu stabil. Selanjutnya untuk 12 volt ini masuk ke 7805 sebagai inputnya. Nah, benar saja. Dan untuk outputnya harus 5 volt. Nah, untuk output dari 7805 terukur 5,012 volt, dan itu stabil. Dari hasil sementara untuk pengukuran tegangan di power supply yang lama ini tidak ada masalah, semua terukur normal. Dan coba saya akan telusuri terlebih dahulu part apa yang beliau lepas di sini. Selanjutnya setelah pergantian komponen, kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Dari sekian proses, di sini saya mengganti transistor yang di sini. Untuk transistornya itu SMD, dan ini saya gunakan transistor untuk tipe PNP seperti itu.
karena memang komponen yang sebelumnya itu sudah beliau buang ya teman-teman. Tentunya dalam pemasangannya kita harus memperhatikan mana basis kolektor dan emitornya, dan mohon maaf sekali saya tidak bisa menjelaskan secara detail untuk cara soldernya karena memang jalurnya tuh sangat lembut dan lokasinya tuh sangat sempit. Selanjutnya setelah pemasangan transistor tersebut, coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Saya colokkan. Nah, untuk indikator standby-nya di sini nyala teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci sudah hidup normal. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan dengan alat tester saya dan kita lihat hasilnya itu seperti apa. Untuk kali ini alat tester saya sudah pasang. Di sini untuk water level saya sudah pasang. Selanjutnya untuk sensor pintu saya bypass dan fungsi dinamo saya gantikan dengan sebuah lampu. Di saat nanti dinamo itu bekerja, itu akan ditandai dengan lampunya itu akan hidup. Untuk pengetesan seperti ini biasa saya lakukan karena biar kita lebih pasti untuk modul mesin cucinya ini sudah berfungsi kembali. Coba saya colokkan dan indikator standby-nya sudah hidup. Selanjutnya saya tekan tombol powernya dan langsung kita start. Nah, untuk kali ini modul menimbang beban dan tidak lama kemudian dinamo akan bekerja. Nah, seperti itu. Dari hasil pengetesan ini bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Saya harap teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila Taufik Wilhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.